Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum perkenalkan, nama saya Arbella Adawiya dengan NIM 19223109. Di sini ingin menjelaskan mengenai salah satu survei konsumsi pangan tingkat nasional, yaitu neraca bahan makanan. Jadi neraca bahan makanan ini menggunakan pendekatan Food Balance Sheet atau FAO untuk menghitung penyediaan, penggunaan, dan ketersediaan pangan nasional melalui data produksi, impor, ekspor, stok, serta pemanfaatan pangan. Hasilnya nanti akan dikonversi menjadi energi, protein, dan lemak per kapita, serta digunakan untuk menganalisis pola pangan harapan atau PPH. NBM ini memungkinkan pemantauan tren dari 2022 hingga 2024 dan menjadi dasar kebijakan pangan gizi nasional. Lalu selanjutnya ada instrumen. Jadi instrumen yang ada di dalam NBM ini ada data produksi pangan dan dari Kementerian Pertanian, ada data impor ekspor, ada data stok pangan, ada data konsumsi rumah tangga, dan juga ada tabel komposisi pangan Indonesia atau TKPI sebagai instrumen untuk menghitung energi, protein, dan lemak. Lalu faktor konversi, ekstraksi, dan loss yang ditetapkan berdasarkan kajian instansi terkait. Dalam NBM, perhitungan dilakukan secara sistematis menggunakan formula FAO, yaitu untuk penyediaan total sendiri itu sama dengan produksi dikurangi perubahan stok plus impor min ekspor. Kemudian digunakan untuk menghitung energi, protein, dan lemak per kapita per hari. Lalu untuk prosedur penyusunan NBM-nya sendiri adalah yang pertama mengumpulkan data sekunder dari 10 atau lebih kementerian atau lembaga, mengklasifikasikan komoditas pangan ke dalam 11 kelompok pangan, lalu menghitung suplai pangan nasional per komoditas, lalu menghitung utilization atau pemanfaatan seperti pakan, bibit, atau diolah industri, lalu konversi ke energi, protein, dan lemak, lalu analisis keragaman pangan melalui skor pola pangan harapan, lalu yang terakhir adalah menyusun tabel, grafik, dan juga interpretasi nasional. Berikutnya adalah kelebihan dan juga kekurangannya, seperti yang pertama ada cakupan nasional dan lengkap, ada kelebihannya. Yang kedua, metode baku dari FAO sehingga valid untuk memantau jangka panjang. Lalu yang ketiga adalah menggunakan banyak sumber data kredibel termasuk BPS, Bulog, dan juga Kementerian Pertanian. Lalu yang keempat adalah dapat membandingkan antar tahun. Lalu yang kelima atau yang terakhir adalah berguna untuk evaluasi kebijakan pangan dan juga gizi nasional termasuk pola pangan harapan. Lalu untuk kekurangannya sendiri adalah yaitu data sekunder sehingga itu sangat bergantung pada akurasi dari instansi lain, lalu tidak menggambarkan konsumsi aktual, hanya yang tersedia untuk dikonsumsi. Lalu angka stok pangan dapat fluktuatif dan juga sensitif terhadap metode pencatatan, tidak menghitung loss pada tingkat rumah tangga atau food waste aktual, dan yang terakhir adalah ketersediaan data beberapa sektor dapat menurunkan ketepatan. Cara untuk meminimalkan errornya adalah melakukan standarisasi data lintas kementerian, menggunakan standar konversi FAO secara konsisten, validasi silang dengan survei konsumsi pangan, dan yang terakhir adalah pembaruan faktor konversi dan juga loss secara berkala. Ini merupakan validitas juga reliabilitas dari NBM sendiri adalah valid karena menggunakan metode Food Balance Sheet dan juga data resmi dari pemerintah, dan juga konversi gizi memakai TKPI. Nah, konsisten antar tahun sehingga tren 2022 hingga 2024 itu dapat dibandingkan secara akurat. Lalu yang ada dapat direplikasi oleh berbagai instansi termasuk provinsi, menunjukkan bahwa reliabilitasnya itu tinggi. Lalu yang terakhir ada rumus dan prosedur perhitungan baku dan transparan sehingga hasil stabil dan juga dapat dipercaya atau valid. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.